Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berada di usaha bersama owner yang punya brand NDF Apparel. Minta waktunya sebentar ya Teh. Boleh. Untuk mewawancarai terkait penggunaan e-commerce. Kebetulan Teteh sendiri menggunakan e-commerce kan? Pakai. Ya. Apa aja itu Teh? Kita pakai Shopee, pakai Tokopedia, ada penjualan di TikTok juga, sama di Instagram. Tapi yang lebih hebatnya itu udah punya brand sendiri ya? Iya. Namanya itu apa siapa? NDF Apparel. NDF Apparel itu terinspirasi dari apa itu dapat namanya? Kalau NDF itu inisial nama anak pertama ya. Oh, Jadi karena suami itu dia ada hobi futsal, jadi dia disalur dari hobinya itu disalurkan ke usaha. Kita istilahnya berembuk diskusi apa nih kira-kira nama usaha kita yang pertama mudah dikenal orang, yang kedua juga nggak panjang-panjang amat, nggak pendek-pendek amat gitu kan. Jadilah kita pakai NDF. ya berarti terus nama NDF itu siapa panjangannya? NDF dari Nadifa. Oh, Nadifa, anak pertama. Berarti putri pertama ya? Iya. Nadifa. Terus ini kan sini jualan alat-alat olahraga ya, Iya. ada ball tangkis, sepak bola, futsal, sama piala juga. Nah, di sini saya akan lebih membahas terkait penggunaan e-commerce di penjualan ini kan. Jadi pandangan Teteh sendiri terkait e-commerce itu penjualan online gimana kan di Indonesia ini? Kalau sebenarnya ya penjualan online itu lumayan membantu ya, Ya. lumayan membantu penjual pemula seperti kita ya, UMKM seperti kita. Jadi dengan adanya e-commerce itu penjualan kita mulai menyebar. Jadi nggak hanya sekitar Malingping aja. Kita kan domisili Malingping ya. Ya. Dengan adanya e-commerce kayak tadi aja ada pesanan dari TikTok, dia dari Kalimantan. Jadi harga kaos kaki sama ongkirnya lebih mahal ongkirnya. Ada dari TikTok. TikTok ya. Dia baru masuk pesanannya harga sambungan kan cuma 35.000 ya. Ya, di sini. Tapi dia bayar ongkir sampai 38.000. Oh. Jadi lebih mahal ongkirnya daripada produknya. Tapi karena mungkin dia penasaran atau karena dia udah tahu kualitas produk kita, tetap dia order. Berarti dampaknya itu besar ya, dibanding kita membuka toko sendiri. Iya. Ini kan belum buka apa sih cabang ya, toko Belum. Kita masih usaha rumahan. masih di rumah. Iya. Jadi lebih ke fokus jualan online ya. Iya, fokus jualan online, jualan di rumah. Terus Karena awalnya kan nggak niat usaha sebenarnya ya. Jadi ya dari itu tadi dari hobi tiba-tiba Muncul inovasi, bikin brand sendiri. Nah, udah ada brand kita tuh kayak sayang ya kalau cuma punya brand tapi kita nggak ada usaha apa-apa gitu. Ya udah jadinya mengalir aja gitu. Inovasi jualan ini apa, jualan alat-alat olahraga itu berarti gimana ya, dari hobi suami gitu Iya, ya? dari hobi. Nah, itu muncul inovasi buat buka usaha alat-alat olahraga. Jadi alasan utama pertamanya kan belum menggunakan e-commerce ya. Belum. Nah, terus alasan utama itu apa sih menggunakan e-commerce? Banyak permintaan. Jadi yang awalnya kita cuma promosi di Instagram pribadi, di WhatsApp gitu kan. Jadi banyak permintaan yang mau dikirim. Jadi ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Serang. Nah, dari situ ya udah deh kita buka toko aja di Shopee, di TikTok supaya ya lumayan aja ya. Terus yang paling banyak orderannya itu di mana tuh? Di TikTok? Kebanyakan di Shopee. Oh, di Shopee. Shopee. Tapi kan
dengan melihat kondisi tren sekarang ini kan banyak yang jualan di apa sambil live TikTok gitu. Itu banyak gak kalau sambil Kalau TikTok? sambil live TikTok lumayan sih, karena kalau live itu kan kita kadang dapat subsidi ya, Iya. subsidi dari TikTok. Misalkan kita harga normalnya 35.000, kadang jadi 28.000. Jadi banyak juga yang memanfaatkan subsidinya. Di apa di online itu membuka pembayaran apa aja? Bisa by transfer, bisa COD, bisa Dana, bisa. Kita aktifin semuanya biar mempermudah. Tapi terkait ini kan adanya e-commerce ini kan didorong oleh perkembangan teknologi ya. Jadi memanfaatkan teknologi. Jadi saya gini teh, pernah kita narik kasus dari apa yang dulu di Tanah Abang. Jadi kan para pedagang di Tanah Abang itu sempat tidak menerima adanya e-commerce ini, adanya jualan online ini, dikarenakan kan mereka itu merasa tersaingi. Dengan adanya e-commerce ini, mereka itu gimana ya? Kayak omsetnya turun. Iya, omsetnya turun gara-gara e-commerce ini. Terus apa sih pandangan Teteh terkait para pedagang Tanah Abang itu yang dulu, apakah mereka benar menggugat gitu ya? Apakah mereka salah tidak mengikuti perkembangan zaman? Sebenarnya tergantung pandangan masing-masing ya. Ya. Kalau aku mandangnya kita tuh udah harusnya ngikutin perkembangan zaman, karena kayak pedagang di pasar aja sekarang udah banyak yang live TikTok, yang linting pribadi ya. Jadi udah banyak yang live TikTok, udah banyak orderan online, kayak maksudnya pedagang baju juga dia udah merambah ke e-commerce gitu, karena ya itu tadi pasar offline itu kurang. Jadi kan kalau istilahnya kalau Gen Z ya, Gen Z mager ya. Kalau Gen Z mager, jadi dia maunya diem tapi dapat barang. Kan scroll tiba-tiba datang COD. Adapun harganya melebihi dia nggak jadi masalah Nggak ya. jadi Kalau Gen masalah, Z beda ya. beda dikit ya udahlah, daripada harus panasan, harus keluar bensin ya kan, harus naik ojek, ya udah gitu. Terus jadi terkait strategi Teteh di e-commerce itu untuk menarik konsumen agar minat gitu, gimana itu inovasi? Ya, cara pemasarannya. Kita bikin konten semenarik mungkin sih, bikin konten semenarik mungkin, terus apa namanya ditingkatkan live-nya juga, lebih sering live juga, karena kan biar apa istilahnya jangkauannya lebih luas ya, terus itu aja sih, paling iklannya aja sih kita yang dikencangin, iklan dari orang per orang aja ya gitu ya, karena kan kita UMKM belum inilah kalau iklan yang gitu. Itu berarti di TikTok ya? Di TikTok. Tapi kalau di Shopee itu gimana? Kalau di Shopee kayaknya emang mungkin ya, karena kalau Shopee itu secara otomatis masuk beranda kalau penjualannya udah istilahnya udah lumayan bagus gitu. Jadi udah kayak masuk rekomendasi. Jadi kalau untuk pemasaran Shopee itu nggak macam-macam sih. Tapi alhamdulillah orderannya lebih banyak di Shopee. Tapi terkait ininya apa? Inovasi gambaran di Shopee itu gimana ya? Strategi kita buat menarik konsumen gitu. Kalau di Shopee kita pajang produk dengan itu tadi, gambar yang semenarik mungkin. Jadi yang istilahnya yang enggak gambar yang asal foto kita upload gitu ya. Jadi harus ada proses editnya juga, proses fotonya juga. Jadi kita bikin semenarik mungkin lah untuk menarik konsumen itu. Kita aja kan kalau mau beli apa-apa kan kita cari gambar yang ibaratnya bagus gitu kan, gambar yang menurut hati kita gitu kan, enggak yang asal-asalan. Tapi kalau saya kalau mau belanja itu saya yang poin utamanya itu yang dilihat ulasannya tuh. Kalau ulasannya bagus, bintangnya bagus gitu ya, baru beli. Itu Teteh gimana? Kalau terkait ulasan itu? Pembeli kan biasanya kan ada yang rajin ngasih ulasan ya, ada yang nggak mau ngasih ulasan. Ya. Kita tuh sebisa mungkin setelah barang diterima kan pasti ada notifikasi. Kita chat, halo kak, apa kabar, sudah
ngebantu. Jadi oh iya terima kasih. Berarti itu ya. Jadi sebisa mungkin lah kita, sebisa kita. Terus satu lagi apa teh platformnya? Selain TikTok sama Shopee itu? Instagram. Oh, Instagram. Tokopedia enggak? Tokopedia itu kan kerja sama TikTok. Oh, kerja sama TikTok. Instagram. Terus di Instagram banyak ya sih yang order. Kalau di Instagram biasanya lebih ke custom jersey. Custom jersey. Yang pesen jersey ya? Jersey lebih banyak yang jersey. Karena Berarti kan PO. lebih di Instagram itu kita lebih iklannya ya itu untuk custom jersey itu. Kalau untuk kaos kaki, sepatu, piala, di Shopee ada, di TikTok ada, yang WA juga banyak. Apalagi piala ya, piala kebanyakan dia order by WA. By WA ya. Tapi kalau di pembelian di luar kota ada gak sih yang pesen piala gitu? Ada. Terus gimana cara menjamin barang agar sampai di pembeli itu nggak pecah gitu kayak piala gini? Kalau piala kan kita kirimnya nggak bentuk kayak gini ya. Iya. Jadi dalam bentuk belum dirakit. Oh, berarti mentahannya doang ya? Mentahannya aja. Jadi nanti dia order misalkan yang ini nggak kita kirim kayak gini ya. Karena kalau kita kirim kayak gini rentan pecah di jalan atau banyak ini. Jadi nanti dikirimnya mentahannya aja. Jadi dia yang rakit sendiri. Mereka yang rakit sendiri. Menurut pandangan Teteh ya, perbedaan antara jualan online ini menggunakan e-commerce ini dan jualan offline secara membuka toko gitu tanpa perbedaannya itu apa sih Teh? Kalau mungkin pertama dari segi keuntungan ya. Kalau buka toko kan kita harus punya modal untuk sewa toko atau yang lainnya. Kalau e-commerce ini kan istilahnya kita cuma modal HP aja sama kuota Doang ya? Jadi kalau toko kan ibaratnya kalau lokasi kurang strategis mungkin jadi omsetnya juga kurang bagus, menurun. Berarti signifikan banget ya? Iya. Emang sederhananya adanya perkembangan teknologi ini tentunya e-commerce ya membantu sangat membantu ya Sangat membantu bagi UMKM ya. kecil seperti kita ya yang baru memulai gitu, baru merintis, membantu banget gitu. Apalagi kan kayak anak-anak sekolah ya, mereka juga ada yang belanja ke sini cuma katanya ngeliat di TikTok deh katanya ternyata alamatnya di sini ya. Ada juga yang belanja di TikTok ternyata dia masih daerah sini tapi gak tahu tempatnya. Berarti berdampak besar ya berdampak besar perkembangan teknologi. Menurut Teteh e-commerce ini di Indonesia ya di 5-10 tahun ke depan bakal gimana menurut Teteh? Kayaknya bakal makin maju ya karena ekosistemnya pergerakannya itu cepat, dia lebih cepat dari penjualan offline gitu. Jadi jangkauannya lebih luas, apalagi sekarang udah istilahnya banyak support gitu sama e-commerce yang ada ya. Iya. Masa kayak subsidi TikTok, kayak voucher gratis ongkir Shopee gitu kan. Itu juga salah satu pertimbangan pembeli dari gratis ongkir. Kita juga kan kalau mau beli apa-apa kalau nggak gratis ongkir kayaknya nggak dulu deh gitu kan. Kecuali kalau walaupun harganya beda 5.000 ibaratnya, kalau yang gratis ongkir mah di check out aja, tapi kalau yang bayar ongkir padahal harganya cuma beda 5.000 dari yang gratis ongkir tapi nggak jadi check out. Berarti kedepannya itu bakal lebih maju lagi dan apa sih yang mempunyai usaha kayak gini rata-ratanya kemungkinan ya pasti menggunakan e-commerce untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan di Indonesia. Kayaknya kalau kita cuma ngandelin offline aja ya, kayaknya kurang deh. Soalnya kan kalau offline jangkauannya itu kecil gitu.
banyak biaya operasional sih, ya. banyak biaya operasional segala Ya. macamnya. Enggak ini sih, tapi kadang-kadang yang banyak belanja online itu gadget ya. Iya. Kalau orang-orang tua mah masih Kalau masih iya. masih ke pasar gitu, masih ini Ada. ya memang dia belum mengerti cara, belum pegang HP gitu. Tapi sekarang orang tua juga banyak yang ini. Iya sih, Udah banyak yang mulai beralih. iya. Apalagi Kadang-kadang yang nggak bisa naik motor, udahlah kan di online aja. iya, kadang nyuruh anaknya gitu ya Anaknya buat males. buat belanja online, udah pesenin ini. Tapi menurut pandangan teteh ya, adanya e-commerce ini dampak positifnya gitu gimana tuh? Dampak positif, Dampak negatif negatifnya buat pembeli atau buat penjual? buat semua orang, Buat semua orang. maupun pembeli maupun pengguna. Kalau negatif sejauh ini yang aku rasain pribadi ya, yang aku rasain pribadi nggak ada sih. Yang aku rasain pribadi dari penjual maupun dari pembeli, karena kan maksudnya aku juga sering belanja online dari, paling kalau itu kita ketemu seller yang nggak jujur aja. Jadi kayak Jadi misalkan lebih ke keluhan itu ya. iya, jadi kalau misalkan di foto sama deskripsi begini ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu kan, atau misalkan dia kirim ternyata barang palsu atau KW gitu. Itu aja sih paling itu ya. Kalau untuk dampak negatif, karena kita menggunakannya dengan bijak ya, Iya. jadi kayaknya nggak tahu kalau misalkan mungkin anak kecil yang tiba-tiba check out mungkin ya. Iya itu emang udah banyak sih. Ya, ada kasus kan, banyak iya. kasus kayak gitu. Tiba-tiba kita ngirim kan, padahal orang tuanya gak tahu apa-apa. Itu biasanya yang HP-nya barengan sama anak. Jadi itu mah tergantung orang tua ya. Di ini aja, lebih diperhatikan aja sih anak-anak. Tapi itu kerugiannya sih gimana ya? Kan orang tua gak tahu nih anaknya yang cekot, mana bayarnya mahal. Kan orang tua gak mau kan, dia gak ngerasa cekot. Terus kerugiannya ya di sellernya, Pak. karena kan kalau kurir kan dia cuma nganter aja. Kalau misalkan ditolak sama konsumen kan dia retur lagi ke penjual. Karena kan kalau makanan kalau udah kayak gitu nggak bisa dijual lagi. Kalau makanan, Kalau barang mah kalau barang istilahnya kalau selagi nggak rusak ya iya. masih bisa dijual. Terus terkait bisnis yang sekarang kita jalani untuk kedepannya ini, apakah mau menambah lagi barangnya gitu atau gimana? Planning teteh ke depan gimana? Planning sih mau ya, kita juga kalau misalkan ketemu ibaratnya toko yang strategis, cocok di posisi cocok, terus harganya cocok, kita juga mau buka toko gitu. Oh mau buka? Maksudnya biar lebih enak aja pelanggan kita nanti gitu kan. Kan banyak juga nih yang belanja ke rumah, kalau maksudnya di rumahan mah kan masih ibaratnya masih ini ya, masih seadanya gitu. Kalau misalkan itu nanti kita mau lebih ini lagi, lebih luas lagi gitu. Berarti Barangnya ditambah lagi. ya, berarti planning ke depan tetap mau buka toko, Tetap mau nyari tokonya di mana yang paling strategis. kita masih nyari-nyari, Tapi maksudnya belum. pastinya merekrut karyawan ya buat jagain tokonya. Insya Allah, kalau misalkan itu mah pakai karyawan. Karena kan Alsa bikin ibaratnya buka usaha di rumah tuh, saya pribadi kan punya anak, Ya. jadi nggak bisa ninggalin anak. Ya. Makanya udah solusinya kita buat di rumah aja dulu. Berarti kalau mau buka toko harus siap merekrut karyawan dan menggajinya ya. Jadi kita juga harus pikirin matang-matang dulu ya. Iya. Harus dipikirin matang-matang, harus disiapin matang-matang. Tapi bagus sih. Berarti dengan adanya gitu e-commerce ini dampaknya sangat luas. Jadi untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, kan terkait data sekarang ya, pengangguran di Indonesia
luar biasa sih Iya. perkembangan e-commerce di Indonesia ini, adanya e-commerce itu. Kan kalau lagi musim anak-anak sekolah teknik ya, Iya, iya. technical meeting itu biasanya orderan jersey banyak. Jadi kadang sehari ada 4 karung nyampe rumah. Itu kan kalau ibaratnya kita sendiri ya, kewalahan juga packing, terus ngecek barang, gitu kan, ngitung barang. Kalau sendiri memang kalau lagi rame mah kewalahan. Gitu. Makanya insya Allah kalau ada rezeki, kalau jalannya dipermudah, mau bikin toko dan rekrut karyawan. Ya, amin. Amin. Ini terkait barang-barang yang belum lengkap sih, apa sih teh yang belum ada di sini, barang olahraga gitu, apa yang belum lengkap, yang belum gimana ya, yang belum ada di sini barang. Belum ada, paling kita nggak lengkap di sepatu aja sih. Oh, di Di sepatu. sepatu bola sama futsal ya. Jadi kita Iya. masih apa namanya, stok sesuai orderan aja, nggak banyak-banyak, maksudnya paling stok juga ya normal aja lah. Tapi disebut ini berarti belum lengkap ya teh. Belum lengkap. Kan olahraga mencakup banyak. Ini kan lebih ke Kita peralatan fokusnya olahraga. di Futsal sama bola. Berarti untuk kedepannya ada rencana gak teh terkait apa, mau melengkapi alat olahraga yang lain gitu, seperti Insya Allah ya, bulu insya Allah. tangkis ya. Insya Allah kalau misalkan ada ininya, ngobrol lagi sama suami. Iya. Karena kan sebenarnya yang paham kan suami, yang kita mah istri istilahnya cuma menjalankan aja gitu kan, bantuin. Berarti untuk menarik konsumen dan apa, memperluas brand teteh itu yang menggunakan apa, sosial media ya, dan Iya. relasi juga mungkin ya, Teh. Relasi. Tapi yang banyak order itu relasi apa gimana tuh? Relasi suami pastinya. Relasi banyak, relasi suami banyak. Terus karena mungkin temennya suami punya teman lagi, ternyata produknya ibaratnya harti lah, sesuai lah gitu kan, kualitasnya bagus, dia juga akhirnya ikutan order. Itu tadi ada yang order manual, transfer manual, karena kebanyakan kayak gitu kan, jadinya kita kasihan harus bayar ongkir segala macam, makanya kita buka di e-commerce kayak di Shopee gitu. Jadi nggak memberatkan ongkos kirim ke mereka juga. Tapi ini ada kerudung kayak gimana gitu? Kerudung kita juga pakai brand sendiri. Pakai brand sendiri ya? Iya, pakai brand Tetap sendiri. NDM. Kalau kerudung Diva Hijab. Oh, di hijab bukan Tetap NDM. namanya nama Tetap. anak pertama juga. Gitu. Kalau kerudung. Sama online juga begini. Online iya, Menggunakan online. e-commerce juga. Iya. Nah, kalau kerudung online, kalau kerudung maksudnya belum begitu rame ya. Kebanyakan di offline karena kan apa namanya? Kita kan kalau iklan di status WA, di IG gitu kan, mau ini satu gitu, jadi cepet keluarnya, jadi cepet keluar di daerah Malingping aja gitu kalau kerudung. Kalau Jadi nggak banyak keluar. kalau paling di WA doang ya. Di WA paling kita update di WA gitu. Nah, yang Berarti ini belum menggunakan platform e-commerce ya? kalau itu tetap kita masukin. Oh, Jadi masukin. bukan sisa, maksudnya kita bagi stok buat offline sama buat online. Jadi misalkan kita punya 100, kita buat online-nya kita masukin 50, buat offline-nya buat di rumah gitu kita simpan 50. Ya, tapi kebanyakan yang offline kalau kerudung ya. Soalnya kan kalau kerudung mah cewek-cewek ya, cewek-cewek mah kan ibaratnya harus lihat dulu nih, harus megang dulu nih, gitu kan. Kalau Ribet cewek mah cewek. lebih ini ya, lebih teliti gitu. Harus kadang-kadang mau nyoba dulu, udah nyoba serak, ambil 2, 3 gitu kan. Iya. Ribet ya Mas, ya. Jadi gini teh, balik lagi ke e-commerce. Menurut pandangan teteh ya, terkait apa agar sebuah platform e-commerce sukses dan menjadi tujuan utama atau pilihan utama gitu ya,
apa sih apa beberapa fitur dan layanan esensial apa sih yang harus diprioritaskan menurut Kang Dede? Apa namanya, sistem pembayaran aman dan nyaman ya, terutama apa namanya yang harus jadi pondasi yang harus mendukung transaksi itu. Jadi kayak pembayaran transfer bank, e-wallet, terus ada kartu kredit, ada COD, itu kan mempermudah untuk pembeli ya. Jadi pembeli dan penjual dipermudah dengan itu. Terus secara pengiriman, secara logistik, apa namanya, kita juga bekerja sama dengan beberapa jasa kirim, pihak jasa kirim. Jadi nggak cuma satu ini aja, satu apa namanya, satu ekspedisi aja gitu. Jadi kan emang di beberapa e-commerce itu ada pilihannya, kita mau misalkan mau pakai beberapa aja atau emang kita mau pilih semua gitu yang tersedia di e-commerce itu. Jadi untuk mempermudah kita pilih semua aja. Mungkin apa ya, itu aja ya dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf dalam mengganggu waktunya, dan terima kasih atas waktunya untuk pembahasan ini. Pada kesempatan ini mungkin terkait teteh ya udah cukup relevan mungkin terkait penjelasannya. Terima kasih, dan ada ilmu juga gitu buat saya, buat nanti ke depannya saya termotivasi dari teteh. Mungkin ke depannya saya juga bisa mengikuti usaha kayak teteh. Mungkin usaha lain bukan ini. Arman gimana? Iya, terkait di sini adanya di sini cara saya untuk kedepannya.